Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam negara yang kita duduki kali ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu sangat banyak keberagaman yang ada, mulai dari keberagaman sosial, budaya, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan menyinggung sedikitnya tentang keragaman sosial budaya, etnis, bahasa, agama, dan ekonomi di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dan dari kelas A2 PGSD yang insya Allah juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sebelum masuk ke materi kita kali ini, izinkan saya membacakan anggota pada kelompok 1, yaitu saya sendiri, yaitu Danda Saiful Wahid dengan NIM 22060423, berperan sebagai moderator dan yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Dan anggota yang kedua yaitu Naya Nabila dengan NIM 22060122. Dan yang ketiga yaitu Siti Santia dengan NIM 22060100, dan yang terakhir ada Syifa Nurul dengan NIM 22060149. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya dan Danda Saiful Wahid sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Dan anggota yang lain yaitu ada Naya Nabila, Siti Santia, dan Syifa Nurul akan membawakan atau akan menyinggung sedikitnya tentang keberagaman sosial, budaya, etnis, bahasa, agama, dan ekonomi di Indonesia. Pemateri pertama yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian keragaman. Apa sih keragaman sosial? Keberagaman merupakan keadaan atau kondisi dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan terdiri atas beberapa perbedaan dan berbagai bidang. Perbedaan dalam keberagaman tersebut seperti suku, bahasa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu saya akan menyebutkan manfaat keberagaman budaya. Yaitu yang pertama ada promotes nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada improvise produktivitas dan profitabilitas. Yang ketiga ada helps untuk membuat kolam bakat. Yang keempat ada exchange ide-ide inovatif. Dan yang terakhir ada author manfaat keanekaragaman. Untuk lebih lanjut, mari kita dengarkan materi dari teman saya. Saya Naya Nabila akan menjelaskan materi dari pembahasan sebelumnya, itu tentang budaya lokal. Budaya lokal adalah budaya asli wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Budaya suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor geografis, agama, politik, ekonomi, dan lainnya. Budaya lokal di Indonesia sendiri terbentuk dari nilai-nilai agama, kebiasaan, warisan nenek moyang, atau adat istiadat. Contoh budaya di Indonesia, bagian Jawa pastinya akan berbeda dengan budaya lokal di daerah Bali. Ciri kebudayaan lokal di Indonesia ada 4. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman religi. Dan yang terakhir, keragaman seni dan budaya. Masalah apa saja sih yang ada dalam keragaman budaya di Indonesia? Yang pertama ada multikulturalisme.
istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan mengenai penerimaan terhadap realitas keberagaman dan berbagai macam budaya multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem, kebiasaan, budaya, dan politik yang mereka anut. Selain itu, salah satu penyebab lain lahirnya konflik disebabkan oleh stereotip satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda. Isu-isu budaya seperti stereotip, diskriminasi, serta mikroagresi rentan terjadi dalam interaksi antar budaya, terutama di negara Indonesia yang setiap warganya berbeda-beda latar belakang budaya. Contohnya, bagaimana pandangan suatu suku merasa dirinya lebih baik dari suku lain. Lalu bagaimana seorang dari suku tertentu menganggap bahwa suku lain buruk hanya karena melihat satu orang dari suku lain itu saat melakukan kesalahan. Saya Siti Sandia akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya. Sikap toleransi dan empati. Sikap toleransi merupakan sikap yang rela menerima dan menghargai perbedaan yang ada antar orang dan kelompok. Sedangkan sikap empati merupakan sikap yang menunjukkan turut merasakan apa yang dialami seseorang, yaitu dengan cara menempatkan dirinya pada kondisi orang lain. Dengan mempunyai sikap toleransi, maka keanekaragaman budaya bukan lagi menjadi hambatan, melainkan menjadi kekuatan potensial untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Jika kita memiliki sikap empati, maka akan tumbuh rasa semangat gotong royong atau kerjasama dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Selain memiliki sikap empati dan toleransi, kita juga harus memiliki sikap saling percaya terhadap sesama. Untuk menghindari adanya perpecahan atau kesalahpahaman yang terjadi antar suku dan suku, maka kita juga harus memiliki sikap toleransi dan empati terhadap keberagaman budaya. Kita harus membantu sesama yang memiliki kesusahan tanpa membedakan antar suku, bangsa, bahasa, dan agama. Faktor penyebab keberagaman. Integrasi merupakan suatu pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada 7 faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. 1. Faktor geografis. Indonesia mempunyai pulau yang terpisah-pisah, dan setiap pulau memiliki adat, budaya, bahasa, dan agamanya masing-masing. Yang kedua, faktor sejarah. Kedatangan para penjajah juga berpengaruh pada keberagaman yang ada di Indonesia. Tercipta berbagai makanan dan minuman baru yang beragam. 3. Faktor lingkungan alam. Lingkungan alam menimbulkan keberagaman budaya di Indonesia. Adanya fenomena seperti gunung meletus dan gempa bumi menyebabkan penduduknya berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Penduduk yang datang di daerah baru akan beradaptasi dengan penduduk setempat, sehingga muncul keberagaman yang baru. 4. Faktor komunikasi dan transportasi. Transportasi dan komunikasi yang memadai akan mempermudah masyarakat untuk bepergian dari suatu daerah ke daerah tertentu. 5. Perubahan nilai dan sikap. Perilaku masyarakat Indonesia kini semakin multikulturalisme, karena menerima banyak kebudayaan dari kebudayaan asing. Hal tersebut mengubah tata nilai dan sikap sehingga menyebabkan keberagaman di Indonesia. 6. Faktor iklim. Iklim yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain akan menyebabkan terjadinya keberagaman mata pencaharian di Indonesia. 7. Faktor agama. Ajaran agama yang disebarkan oleh bangsa asing menimbulkan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Contohnya, Tiongkok yang membawa agama Konghucu ke Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siva Nurul Kolbi. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia ada 5. Yang pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas artinya kesamaan jenis, sifat atau watak dari anggota suatu kelompok.
Semakin rendah tingkat kemajemukan kelompok, maka integrasi akan mudah tercapai. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, mobilitas geografis. Mobilitas geografis artinya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Seseorang yang datang ke suatu wilayah pastinya akan menyesuaikan nilai, norma, dan budaya yang berlaku di tempat yang disinggahinya. Yang ketiga, keberagaman bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa juga merupakan alat pemersatu bangsa. Keberagaman bahasa di Indonesia disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, sejarah, dan letak geografis di wilayah Indonesia. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, serta daerah, sehingga Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kegiatan. Masyarakat sebagai warga negara Indonesia wajib mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi nyatanya banyak masyarakat Indonesia di beberapa daerah yang masih tidak fasih berbahasa Indonesia. Mereka hanya menggunakan bahasa daerah mereka saja dalam berkomunikasi. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pembelajaran mengenai bahasa Indonesia di daerah-daerah tertentu, tenaga pengajar yang juga belum menguasai bahasa Indonesia, dan masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Keadaan tersebut merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak menjadi sesuatu yang dapat mengakibatkan perpecahan. Yang keempat yaitu keberagaman agama. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan salah satu tanda Indonesia menjadi negara religius. Kemudian kebebasan beragama di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang 1945 yakni pasal 29. Keberagaman agama di Indonesia berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Meski kebinekaan Indonesia rentan konflik, dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semua umat beragama bisa saling hidup rukun dan toleransi satu sama lain. Sementara itu, dampak negatif dari keberagaman agama di Indonesia yakni rentan terjadi konflik di masyarakat, munculnya sikap fanatisme berlebihan, yaitu paham dan berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang di lingkungan pertamanya. Yang kelima, keberagaman etnis. Etnis bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Contoh keberagaman etnis dan budaya di Indonesia adalah budaya melukis tubuh di Mentawai, Sumatera Barat, tindik sebagai tanda kedewasaan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, acara adat, dan lain-lain. Keberagaman di bidang ekonomi ada 5. Yang pertama, pertanian. Contohnya seperti padi, tembakau, ubi, cengkeh, jagung, dan sebagainya. Yang kedua, ada perkebunan. Contohnya seperti karet, kelapa sawit, tebu, kopi, dan lainnya. Yang ketiga, kehutanan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan sering dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain seperti hutan jati yang batang pohonnya akan digunakan sebagai bahan membuat lemari. Yang keempat, peternakan. Keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia juga bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai peternak. Yang kelima yaitu perikanan. Indonesia juga dikenal dengan sumber daya lautnya yang sangat kaya. Cukup
Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri video, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Jika ingin ada yang ditanyakan, teman-teman boleh mengisi komentar pada video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.